Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas kelanjutan dari cerita kita, tafsir surat Al-A'raf ayat 14. Teman-teman, kita masih berada di bagian 2 konteks pada surat Al-A'raf. 3 poin yang saya ingin bagi adalah: yang pertama, Allah memuliakan manusia, meninggikan derajatnya di atas makhluk-makhluk lain ciptaan Allah, sehingga Allah membuat makhluk malaikat iblis, Allah memerintahkan mereka untuk bersujud di hadapan Adam, manusia yang pertama. Yang kedua, bahwa kesombongan itu adalah sifat yang berbahaya, yang akan merendahkan manusia. Sombong itu tidak akan meninggikan makhluk, malah akan merendahkannya. Dan dari kesombongan itu terlahir perbuatan-perbuatan buruk yang semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Kita lanjutkan cerita tentang iblis, dialog antara iblis dengan Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, beri tangguhlah saya sampai hari mereka dibangkitkan. Setelah Allah memberi hukuman kepada iblis untuk turun dari surga dikarenakan ia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, iblis meminta atau berdoa kepada Allah untuk memberikan umur sampai manusia dibangkitkan. Iblis dalam kondisi yang faham bahwa ada kematian, setiap makhluk memiliki kematian. Nah, ketika ada makhluk yang bertahan sampai hari kebangkitan, tentu dia tidak mengalami kematian. Itu yang iblis coba untuk minta kepada Allah. Apa jawaban daripada Allah? Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, innaka, sungguh kamu termasuk makhluk-makhluk yang munzirin, yang diberikan penangguhan waktu atas kematian. Nah, jin sama seperti manusia memiliki umur, dan walaupun jin itu umurnya panjang, tapi mereka tidak ada yang bisa hidup sampai ratusan ribu tahun seperti iblis. Jadi Allah memberikan umur iblis itu lebih panjang daripada jin-jin lainnya, tetapi tidak sampai kepada permintaan iblis untuk tetap hidup sampai manusia di hari kebangkitan. Jadi ketika Allah memberikan kiamat, mematikan semua makhluknya, tidak terkecuali iblis akan ikut menerima kematiannya di situ. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, ini penting. Iblis berkata,
Karena engkau telah aghwaytani, engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh saya akan halangi kepada mereka dari jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi iblis menuduh kepada Allah bahwa saya ini jadi seperti ini, saya ini jadi melakukan kesalahan karena Allah sudah tuliskan dalam kitabnya. Nah, disinilah suatu statement, suatu pernyataan yang sering kita dengar kepada orang-orang yang putus asa karena mereka tidak kunjung bisa bergerak daripada pekerjaan-pekerjaan buruk yang mereka lakukan. Saya ini salah karena Allah sudah menuliskan ini sebelum saya diciptakan. Tentu pernyataan ini tidak benar karena Allah memberikan jin dan manusia pilihan yang bisa mereka pilih. Akan tetapi pengetahuan Allah itu absolut. Allah sudah tahu apa yang mereka akan pilih sebelum mereka itu diciptakan. Nah, jadi inilah cikal bakal cerita permusuhan antara iblis dan manusia. Dari sejak manusia pertama diciptakan, dengan rasa sombongnya iblis dan juga rasa terhinanya dia sehingga keluar dari surga, dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sya'ilihim. Kemudian sungguh saya akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak engkau dapati kebanyakan dari mereka bersyukur kepada apa yang sudah Allah berikan. Syukur ini sudah kita bahas di ayat sebelumnya, ayat 10. Allah menceritakan bahwa Allah menempatkan manusia di bumi. Di sana Allah sudah berikan sumber penghidupan mereka. Ada makanan, air, tempat tinggal, pakaian, tetapi sedikit sekali manusia bersyukur. Itu dikarenakan yang pertama hawa nafsu mereka, dan yang kedua iblis membuat mereka tidak bersyukur. Jadi teman-teman, kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh tentang tidak bersyukur. Anak tidak bersyukur kepada kebaikan orang tuanya, istri tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya karena telah diberi nafkah. Semua itu merupakan hal yang pertama diserang oleh iblis kepada manusia, yang menyebabkan manusia itu terlepas dari jalan yang lurus. Jadi Allah berkomitmen dari saat itu untuk menyesatkan manusia dengan usaha yang penuh. Dari depannya akan ditempatkan jin, belakangnya, kanannya, kirinya, supaya manusia itu terlepas dari jalan yang lurus.
qala ruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu darinya dan dalam keadaan mad'uman madhura, tercela dan terusir. Setelah sebelumnya iblis dihukum, hanya dikeluarkan. Nah, setelah Allah mendeklarasikan akan menjadi musuh manusia supaya mereka jauh dari jalan yang lurus, maka hukumannya ditambah dalam kondisi terhina dan terusir. Bukankah itu suatu hal yang sangat wajar ketika ada seorang makhluk yang mengatakan bahwa oke, saya ini memang jahat. Jadi dia jahat secara individu. Akan tetapi saya akan mengajak orang-orang lain untuk jadi jahat juga. Yang ini adalah dia membawa community, membina komunitas untuk jadi orang jahat. Dia sendiri jahat dan dia membawa kejahatan kepada orang lain. Inilah level terendah daripada perbuatan buruk. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sungguh siapa yang mengikuti kamu, wahai iblis, di antara mereka, di antara manusia, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Jadi siapa-siapa saja yang mengikuti iblis, tidak bersyukur kepada apa yang sudah Allah berikan, yang banyak ini, manusia diciptakan, lahir, memiliki orang tua, dirawat dan dijaga, diberi makan, kemudian setelah itu bekerja, mempunyai nafkah, mempunyai rumah, tetapi dia tidak pernah melihat hal itu adalah pemberian Allah. Sungguh mereka akan lari dari jalan lurus dan kembali ke neraka jahanam. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.